Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sekarang belajar tafsir surat 9 At-Taubah ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ada kata-kata yang sulit, ada nakhudu. Nakhudu, ya di sini ada nakhudu, itu artinya dukhul fil hadis bima la yambagi. Nakhudu itu ngerumpi artinya, membicarakan sesuatu yang tidak layak. Ngalor ngidul itu nakhudu. Terus nal'ab itu ada nakhudu wa nal'ab. Nal'ab itu fi'lu ma la faidata fihi wa la naf'a, mengerjakan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Kalau di bahasa kitanya jejorangan, bercanda. Ta'tadhiru i'tidhar izharu ma yaqtadil uzra, menampakkan sesuatu yang kelihatannya uzur. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu alibi. Alibi diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti yang menegaskan bahwa seseorang berada di tempat lain saat peristiwa atau tindakan pidana terjadi. Ya, jadi orang-orang munafik melakukan suatu kejahatan, tapi begitu ditegur dia nggak ngaku. Ya, nggak ngakunya namanya alibi. Alibi sering digunakan dalam konteks hukum sebagai pembelaan untuk menunjukkan ketidakbersalahan terdakwa dengan membuktikan mereka tidak berada di lokasi kejadian. Nah, itu kata-kata yang sulit. Sekarang kita terjemahkan. Walain. Walain itu wa artinya juga sumpah, la juga artinya sumpah, ya. Demi Allah, sungguh jika engkau tanyakan pada mereka tentang apa, mengapa berbuat sesuatu yang tidak benar, la yaqulunna, maka niscaya mereka akan jawab, innama kunna nakhudu, sesungguhnya kami, ya, bercanda, wa nal'ab, dan main-main. Jadi ketika ditegur mereka cuma bercanda gitu, ya. Qul, katakan pada mereka, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum, kalian, tastahzi'un, mengolok-olok. Ayat berikutnya, la ta'tadhiru, janganlah kalian beruzur, janganlah beralibi, jangan mengemukakan alasan-alasan.
Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman. Kafir setelah iman dikenal dengan istilah murtad. Ya, jadi orang yang sudah beriman lalu kafir namanya murtad. In na'fu, jika kami memaafkan, an ta'ifatin minkum, segolongan di antara kalian, nu'adzib ta'ifatan, yang golongan lain tidak bisa kami hindari, pasti kami azab juga. Memang tidak semuanya bersalah, tapi juga tidak semuanya tidak bersalah. Jadi ada yang bersalah, ada yang enggak. Yang bersalah kami akan hukum. Bi annahum kanu mujrimin, karena mereka, banyak sababiyah, karena mereka mujrimin, melakukan kejahatan. Mujrimin adanya inqita'anil haq ilal batil, terputus dari kebenaran, itu arti dari mujrimin. Sekarang kita kutip pendapat ahli tafsir. Pertama dikemukakan oleh Muhammad Rashid Ridha, wal ma'na anna ta'ala nabba'a rasulahu bima kanu yaqulu haula il munafiqun fi athnai sayr ila Tabuk minal istihza. Ayat ini pemberitahuan dari Allah kepada Rasulnya apa yang dikerjakan oleh munafik di tengah perjalanan menuju Tabuk. Ya, di tengah-tengah perjalanan mereka memprovokasi teman-temannya supaya mundur, tidak ikut Rasul. Nabba'ahu naba'an mu'akkadan bisighatil qasam, dengan bentuk tata bahasa sumpah. Itu. Ya. Wala in sa'altahum, sumpah demi Allah, kalau kamu tanya mereka akan mengatakan kami cuma bercanda, nggak ngaku. Tapi yang memberitahu ini Allah. Ya kalau kita mungkin bisa maklumi, oh bercanda paling begitu kan. Tapi ini yang memberitahu Allah. Apa yang mereka katakan lalu mereka klaim bercanda itu sebenarnya itu merupakan indikasi dari yang ada di dalam hati mereka, ya. Nggak setuju singkatnya. Annahu in sa'alahum an aqwalihim hadhi ya'taziruna anha bi annahum lam yakunu fiha jadin. Kalau ditanya tentang ucapan-ucapan yang sesungguhnya menurut Allah sendiri itu menjatuhkan mereka menjadi murtad, mereka jawab, ya, bahwa mereka ghaira jadin, tidak sungguh-sungguh. Orang beneran jejorangan doang. Wala mungkirin bal hazilina laibin. Ya, mereka bukan mungkarin, bukan mungkar, tapi mereka hazil, yaitu bercanda. Laibin, main-main, cuma omong-omong doang. Wah, begitu aja sakit gitu kan, begitu aja tersinggung. Kama huwa sya'nul ladzina yakhuduna fil ahadits al-mukhtalifah litasalli wa talahi, seperti orang-orang yang biasa dilakukan ketika dia bermain-main. Kami kan enggak beneran, cuma aja, bercanda, jangan diambil hati. Kama huwa sya'nul ladzina yakhudhu fil ahadits mukhtalifah litasalli wa talahi wa kanu yadhunnun anna hadza uzrun maqbul. Mereka mengira ucapan itu tidak apa-apa. Ya, mereka mengira ucapan itu sepele, padahal oleh Allah dianggap murtad. Tuh, jadi kita harus menjaga jangan sampai melakukan suatu ucapan, mengucapkan sesuatu yang bisa membuat kita murtad, tidak sadar. Dalam bentuk candaan. Jadi candaan itu bisa membawa kita murtad kalau isinya, ya, isinya itu menghina Islam, ya. An-natikhadha umuriddin la'iban walahwan, menganggap urusan-urusan agama sebagai main-main. La yakunu minal manitakhadha huzuan wa huwa kufru mahad. Tidak sebagaimana, ya, jadi jangan menjadi orang yang menjadikan agama sebagai huzua, olok-olok, ya, bercanda.
Wa yaghfulu an hadza katsirun minan nas, dan banyak dilakukan oleh orang, banyak yang ghafil, banyak orang-orang yang lupa. Jadi sering agama dijadikan bahan candaan. Nggak sadar candaan mereka itu menjerumuskan ke dalam kemurtadan. Kita nggak sadar. Contohnya yakhuduna fil Quran, mereka mengejek Quran. Wal wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman. Ya, kalau ditanya, kok tahu gitu kan? Seperti janji-janji Allah di akhirat akan begini, kok tahu kamu? Padahal belum pernah mengalami, gitu kan? Dianggap candaan, kayak peramal aja kan. Kama yaf'alun idza yakhud fi abatilihim, seperti yang dilakukan orang ketika mereka membicarakan yang batil. Wa umura dunyahum, seperti dianggapnya urusan dunia. Jadi urusan agama dijadikan candaan, seperti mereka bercanda dalam urusan dunia. Wa fi rijal adzalina yatafakkahuna bitanadiri alaihim wal istihza bihim. Begitu juga rijal, beberapa orang-orang, ya, rijal, tokoh-tokoh yang suka mempermainkan agama dengan menganggap itu kan masalah yang nggak sering, sesekali doang. Wa innama yastamil khawda fima kana fil batil. Sayangnya mereka tidak sadar mereka telah melakukan kebatilan. Li'annau ma'khudhu min khawd fil bahri, karena kata yakhudu itu khawd minal bahri, tenggelam. Jadi seperti orang tenggelam, nggak sadar mereka tenggelam. Jadi saat tenggelam pun mereka nggak sadar bahwa sebentar lagi akan mati. Jadi tidak sadar mereka sudah keluar dari Islam. Au fil wahal, atau dalam wahal, lumpur. Fayuradu bil iktsar wa ta'arud li taqahumil akhtar. Qala ta'ala fi surah Zukhruf wal Ma'arij. Kita dapati juga dalam surat Az-Zukhruf wal Ma'arij, surat ke-43 dan 70. Pertama kita dapati dalam surat Az-Zukhruf, ya. Ayat berapa ini? Ayat 83. Fadharhum yakhudu, maka biarkanlah mereka, ya, bermain-main. Alladzina, mana ini? Hatta wayal abu, dan mereka bermain-main hatta yalqauna yaumahumul ladzi, hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun, sampai nanti mereka tiba di hari yang dijanjikan. Jadi nanti akan terbuka sesuatu yang mereka anggap benar, sesuatu yang mereka anggap candaan, itu ternyata memberi nilai min, ya, di sisi Allah. Banyak lagi ayat-ayatnya. Surat At-Tur, surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat berapa ini? Surat At-Tur, surat 51 ayat 11 sampai 12. Fawailul yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu untuk para pendusta. Alladzina hum fi khawdin, orang-orang yang main-main dalam urusan batil, ya. Kemudian di ayat yang lebih tegas kita dapati dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 140. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, dan sungguh telah turun kepadamu dalam Alkitab bahwa jika kamu mendengar ayat-ayat Allah dikafiri, ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, fala taqudu ma'ahum, janganlah duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka beralih pembicaraan. Jadi kalau agama kita itu dihina, kalau bisa kita lawan, kalau nggak bisa kita harus nyingkir.
Ya, jangan sampai kita mendiamkan ayat-ayat, hadis-hadis dihina, diolok-olok. Innakum, kenapa kalau kita tetap bersama mereka? Idzan mithluhum, jika engkau diam maka engkau sama dengan mereka. Jadi kita dianggap oleh Allah sama dengan orang yang ngejek kalau kita tidak bereaksi. Ya, kalau kita kuat lawan, kita robah supaya mereka mengalihkan pembicaraan. Kalau kita nggak kuat, kita yang nyingkir. Sebab kalau kita tidak nyingkir, dianggap oleh Allah sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sungguh Allah menyatukan orang munafik dan orang kafir di Jahannam semuanya. Jadi orang munafik, orang kafir kelak akan disatukan oleh Allah di neraka Jahannam. Yang patut kita catat adalah munafik. Kalau orang kafir sudah jelas, munafik ini berdiri di dalam barisan umat Islam. Posisinya di dalam umat Islam. Ya, cuma mereka Islamnya tidak ikhlas. Setengah hati menjalankan Islam itu setengah hati, cuma kagok aja udah, orang tuanya Islam ya gimana lagi. Waqad bayyana fi tafsiri hadhil ayat anal khitab fiha bikulli ma yadhharul Islam min mu'minin wa munafiqin. Kami sudah jelaskan ayat ini tidak khusus kepada orang kafir, ya, tidak khusus kepada orang munafik, tapi semua baik mukmin maupun munafik. Jadi kita juga kena oleh ayat ini. Ya, jadi kadang-kadang Allah mendapati ada orang yang mempermainkan agama. Ya. Tuh. Wa annau yadkhulu fi umumiha al-mubtadi'un. Termasuk di dalamnya adalah orang yang suka berbuat bid'ah. Bid'ah itu sebenarnya meniru produk. Anda menciptakan satu produk. Katakanlah produk rumah tangga, bikin cemilan apa-apa. Kan ada mereknya tuh. Terus tetangga Anda bikin yang sama, mereknya sama. Marah nggak? Marah. Kalau mau bikin yang lain lah, jangan mereknya sama. Berarti itu menjiplak. Nah, Allah juga tidak suka dijiplak. Jadi kalau ada orang mengatakan ini bukan Islam, dia bukan orang Islam. Ya, Islam tidak ikut campur. Tapi kalau orangnya Islam lalu mengatakan ini Islam padahal bukan, itu yang iftara ala Allah kadhiba. Ya, berdusta mengatasnamakan Allah. Kita tidak boleh. Hadis yang palsu disebut hadis sahih. Kalau dia tahu, kalau yang nggak tahu ya dimaafkan. Cuma kalau nggak tahu, nggak mau tahu, itu yang urusannya berat. Udah nggak tahu tapi nggak mau tahu, gitu kan. Artinya bodoh tapi nggak belajar. Kalau kita belajar tapi dalam proses belajar kita salah, ya dimaafkan, namanya juga belajar. Walladzina yakhuduna fidda'in, dan begitu juga orang yang ngejek, orang yang membicarakan dai-dai, penyeru-penyeru, ya, penyeru-penyeru kitab dan sunnah. Mengejek orang yang menyerukan purifikasi, pemurnian terhadap Alkitab dan sunnah. Nah, dia ejek, mencibir. Nah, itu juga masuk kategori ini. Al-mutahadditsuna fid-din, yang membuat model, ahdatsa, ya, memperbarui model. Tidak boleh dimodel kalau agama. Walladzina yakhuduna fidda'in ila kitab wa sunnah wa yastazi'una bihim li'tisamim bihima, karena mereka berpegang teguh pada kitab dan sunnah lalu diejek, diolok-olok. Nah, itu yang melakukan itu juga masuk kategori ini. Wa itharuhuma iyaha ala madzhab muqallada, serta lebih mengutamakan Alkitab dan sunnah di atas bukan mengutamakan, mendahulukan mazhab daripada Alkitab dan sunnah. Mendahulukan mazhab daripada kitab dan sunnah. Jadi menurut mazhab ini, menurut sunnah ini, harusnya kita dahulukan kitab Allah dan sunnatul Rasul. Tapi kalau
sunnah Rasul itu punya dua wajah, nah, baru kita melihat pendapat-pendapat. Tapi kalau sudah tegas sunnahnya begitu, kita tidak boleh beralih kepada madhab. Madhab dibolehkan di ranah ijtihad. Ya, seperti rakaat tarawih. Rakaat tarawih itu tidak ada tegas dari Rasulullah berapa, nggak ada. Kan yang ngomong 8 itu kan Aisyah. Saya pernah melihat tidak lebih dari 8. Memangnya Rasulullah selalu dilihat Aisyah? Kan di Aisyah di rumah, di luar rumah, sehingga terjadi ikhtilaf juga tentang salat rawatib. Satu hadis mengatakan 12, satu hadis mengatakan 10 rawatib yang mengikuti qobliyah ba'diyah. Ya, ada dua madhab, ada dua hadis, satu mengatakan 10, satu mengatakan 12. Kita tidak boleh menjas ya ini yang benar, tidak bisa. Karena walaupun beliau istri, kan beliau menjadi Rasul bukan dengan istrinya saja. Di luar rumah tangga kan beliau juga Rasul. Ya, menampakkan pada sahabat begini. Tuh. Sehingga orang antara mau dan tidak mau ketika menambah sholat malam. Nih kita malam nih di bulan Ramadan ini ada dalilnya nggak sih ya? Nah, besok kalau saya sempat saya akan bawakan dalilnya. Ya, itu dikemukakan oleh Ketua Lajnah Daimah yaitu Dr. Soleh Fauzan. Ya, dalam bukunya nanti saya buka nasnya. Jadi kata beliau begitu. Kita tidak apa-apa menambah, yang nggak boleh ditambah, tidak boleh diulang adalah witirnya. Yang tidak boleh diulang. Nah, ujung-ujungnya nanti kembali kepada seruan Umar bin Khattab 23. Makanya Arab Saudi sekarang tarawihnya 10. Ini pada isanya. Nanti nambah lagi dia 10 lagi jadi 23. Sama dengan diserukan Umar bin Khattab. Dan sesungguhnya para Syekh Utsaimin, Soleh Fauzan, terus bin Bas sepakat tidak ada rakaat yang ditentukan oleh Rasulullah. Sebab kita diminta banyak. Sehingga bagaimana kita lihat mazhab Imam Syafi'i 23, Imam Malik 36. Gitu. Tapi ada yang mau 8 aja lah. 8 harus diimbangi panjang. Kalau rakaatnya banyak, maksudnya yang pendek-pendek rakaatnya banyak diimbangi begitu. Kalau kita udah rakaatnya dikit, suratnya pendek, ya kita itu ngantuk pisan. Ya kita begitu. Kita lanjut. Sababul istihza. Jadi sebab dari ayat ini adalah membicarakan penghinaan. Ya, penghinaan menurunkan martabat agama Islam. Kalau di Indonesia jika dilakukan oleh umat Islam itu tidak akan dituntut hukum. Orang Islam ngejek Islam itu tidak diproses. Tapi kalau orang bukan Islam ngejek Islam diproses. Nah, sehingga Anda dapati gubernur diturunkan karena beda agama. Karena dia bicara ayat apa gitu. Ya, kesalahan ngomong di Pulau Seribu. Tapi ada yang gubernur KTP-nya Islam, dia mengatakan saya ini agamanya Sunda Wiwitan. Gubernur. Tapi karena dia muslim KTP-nya ya nggak diproses. Di Indonesia begitu. Tapi ayat ini berlaku untuk umum. Apalagi orang kafir, orang muslim pun kalau mengejek Islam kasusnya sama. Kalau belum masuk ya udah jelas bukan Islam. Tapi kalau sudah masuk oleh Allah bukan oleh kita ya, dianggap murtad. Kalau oleh kita seseorang di Indonesia dianggap murtad atas pengakuannya sendiri. Kalau di Indonesia ya, kita bisa menilai orang udah Islam murtad atas pengakuannya sendiri. Contohnya
ada salah seorang anak tokoh, dia meresmikan, saya tidak muslim lagi, saya menjadi Hindu. Nah, itu diresmikan. Ya berarti kita anggap murtad. Ya, atau dia mengikuti ritual yang lain, tadinya ke masjid lalu ke gereja. Tapi kadang-kadang KTP-nya nggak ganti dia. Itu persoalannya. Administrasi ya. Kalau seseorang menyatakan saya bukan muslim, itu dipastikan murtad. Tapi kalau dia nggak mengatakan, cuma kok ya perbuatannya nggak mencerminkan orang Islam, kita tidak boleh mudah menuduh. Namanya takfir, mengkafirkan orang. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia ngomong sendiri, itu baru. Karena saya bisa pastikan karena dia sudah ngomong sendiri, apalagi diresmikan. Kalau dia nggak ngomong sendiri, disebutnya maksiat. Contohnya kita melihat teman kita, naudzubillah, kok ke gereja. Ya bisa jadi ke gereja dia nego mungkin sama pendeta apa-apa gitu kan, kita nggak tahu. Urusan jual beli semen apa gimana? Nganterin barang kan kita nggak tahu. Kita tahu jangan murtad kalau begitu, jangan begitu. Kita anut. Kalau perlu kita tanya, kan saya bukan muslim lagi Pak. Itu baru. Oh saya ada urusan bisnis, itu kan? Kita nggak pernah tahu. Ya kalau di sini tuh ini pandangan Allah. Jadi pandangan Allah bisa saja yang menurut kita baik-baik saja, ternyata oleh Allah dipandang kita bukan muslim lagi. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Sehingga kita harus menjaga diri. Pendapat kedua disampaikan Al-Razi, kata beliau begini, li'anal istiza ya dulu ala istighfaf, karena menghina berarti itu meremehkan. Wal umdatul kubra fil iman ta'zimullah ta'ala bi aqsal imkan. Pegangan yang paling mendasar dalam keimanan adalah, jadi seseorang beriman itu kalau ta'zimullah, dia mengagungkan Allah. Kalau dia menghina itu kan berarti menjatuhkan Allah. Ya, dan semua produknya menjatuhkan Allah bersama semua produknya. Rasul kan produk Allah juga, yang nyuruh Allah, kan? Yang nyuruh Allah. Kita jangan terjebak oleh perbuatan iblis. Kan iblis nggak mau sujud karena dia melihat manusianya. Dia tidak melihat manusia yang diminta dia sujud kepadanya itu suruhan Allah. Kan disuruh oleh Allah, sama dengan kita mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad dibanding dengan kita mulia kita, karena kita manusia, dia batu. Tapi Rasul mencontohkan menciumnya. Jadi kita taat pada perintahnya. Ya kalau Anda lihat perbuatan haji itu ya kayak anak kecil sih. Muter-muter 7 kali istirahat. Sa'i bolak-balik 7 kali. Nanti ada tembok dilempar-lemparin. Sepertinya nggak ada korbannya, ya kan? Kalau musuh ditimpukin ya wajar itu kan. Ini tembok ditimpukin tuh. Nah, udah selesai lalu dia cukur, dibotakin, ini lucu amat kan begitu. Kesannya kayak anak-anak. Tapi ini perintah Millah Ibrahim, sunnah Ibrahim begitu. Jadi ada ranah yang di luar akal kita. Ya, kita harus tunduk, karena kalau semua bisa diselesaikan dengan akal, ya Allah tidak perlu menurunkan Rasul. Buat apa? Nanti juga ketemu. Kan? Dengan akalnya nanti juga ketemu. Pengembangan kan wa yu'allimukum ma la ta'lamun. Allah mengatakan Allah akan mengajari apa yang sekarang kamu tidak tahu. Tapi Allah memberitahu, makanya dengan mukjizat. Mukjizat itu kan membanting akal sehat. Semua perbuatan mukjizat kalau Anda pikir itu supranatural dan rasional. Suprarasional, bukan irasional, bukan bertentangan dengan rasio, tapi di atas rasio. Contohnya Nabi Musa ketika gawat, dia meminta pertolongan menghadapi di belakang Fir'aun dan pasukan, di depan air. Seharusnya bantuan dari Allah itu adalah bahtera untuk mengevakuasi. Tapi kok Allah meminta Nabi Musa memukul tongkat ke air. Ya, kalau posisi Anda sebagai Nabi Musa waktu itu, lu kok pakai dipukul apa? Ini kecepretan doang itu kan.
Nah, itu sesuatu yang menurut kita suprarasional, supranatural. Tapi nabi-nabi nggak ragu, kerjain aja. Jadi kalau disuruh kerjain dulu, sehingga menjelang beliau melakukan perintah dari Allah, sanudrakun, kata temannya Nabi Musa, wah kita bakal kesusul. Nabi Musa yang sebagai Rasul, kalla, tidak mungkin. Padahal dia mungkin boleh jadi deg-degan juga ya, karena Fir'aun di belakang dengan pasukan yang lengkap, kita jalan kaki, sebagian doang yang naik kendaraan, naik onta, naik kuda, dikejar dengan full. Di depan sudah ada laut. Nah, sahabat mengatakan, sanudrakun, kalla, tidak mungkin. Nabi Musa yakin, tidak mungkin kita bisa kesusul, karena yang memberikan janji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Musa sudah melihat begitu banyak mukjizat ada di tangan dia, sehingga yakin. Tapi mau tidak mau, sebagai manusia keluar juga kemanusiaannya, seperti Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, aku bukan tidak percaya, tapi aku kepengen tahu bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kan orang-orang kan meragukan, ngomong nanti udah mati bisa hidup lagi, alah, itu kan orang pada begitu. Nabi Ibrahim sebagai dai mau tidak mau, iya juga ya. Nah, coba sih ya, didemokan, sehingga Allah menegur, afalam tu'min, kamu belum beriman, belum iman kamu. Kan iman ini kan percaya pada sesuatu yang tidak suprarasional, yang namanya iman. Iman itu beda dengan percaya, tingkatnya lebih tinggi. Kalau percaya itu akal. Anda percaya di atas Tugu Monas itu ada emas, yang di Tugu tuh, yang kayak api itu, emas, percaya? Kalau Anda mengatakan ragu saya, nah itu jawabannya percaya atau tidak percaya, bukan beriman. Jadi kita nggak boleh menggunakan redaksi begini, Anda beriman, Tugu Monas itu di atasnya emas, nggak boleh kata beriman, tidak boleh. Jadi kata beriman tidak boleh menggantikan percaya. Tapi kalau urusan gaib, itu iman. Jadi iman ini kaitannya dengan gaib. Kalau percaya bukan gaib, tapi tahu tidak tahu. Ya, artinya gaib itu tiga hal. Satu, tidak bisa diteliti. Kedua, tidak bisa dialami. Yang ketiga, tidak bisa diuji. Dikubur nanti akan ketemu dengan malaikat. Siapa yang sudah pernah mengalami? Ya, kalau Anda mendengar ceramah ini, kok Pak Ustadz tahu? Padahal sama-sama masih hidup. Ya angkat tangan lah Ustadznya kalau ngomong begitu. Sampean percaya silahkan, beriman enggak, itu saya juga belum ngalamin. Itulah yang namanya iman. Karena itu karakter pertama, hudal lil muttaqin. Apa karakter muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Seperti Anda sekarang lah, Allah menjanjikan Lailatul Qadar, nggak tanggung-tanggung. Khairun min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, lebih dari 1000 bulan. Saya sering mencontohkan karena manusia itu kadang-kadang nggak percaya pada apa yang belum dilihat, apa yang belum didengar, apa yang belum disentuh. Allah menjanjikan 1000 bulan. Kenapa Allah menggunakan kata bulan? Karena Allah tahu kita dapat upah bulanan. Masa segitunya Pak? Karena manusia itu makhluk yang berbudaya. Budaya itu dilihat baru percaya. Maka saya ilustrasikan, kalau Anda sebulan dapat gaji kira-kira diukur sesenti, diukur sama kita tuh, amplop kita tuh, dapat bayaran dari pabrik, 1 senti. Anda kemudian piket 10 hari, kan 10 hari terakhir, ya, 10 hari, dibayar 1000 gaji,
Ini bukan lebih ya, 1000 aja dah pokoknya. Anggaplah 1000. 1000 kali gaji Anda. Ini yang barang kelihatan. Kira-kira Anda milih itu apa milih mudik? Menolak nggak maksudnya? Ya, karena ini over produksi atau over pesanan, ordernya ini membludak gitu. Jadi Anda dibutuhkan untuk piket. Waduh Pak, saya udah pesen nih, tiket. Kami akan bayar 1000 kali gaji. Kira-kira bagaimana Anda? Pasti nggak mudik, nggak sampai 1000, mungkin 10 kali aja Anda. Ini Allah menjadikan 1000. Jadi yang 1 senti itu menjadi 10 meter, saudara. Jadi gaji Anda yang biasa sesenti itu jadi 10 meter. Maksudnya supaya keawang-awang, kalau nggak diceritain Anda nggak percaya sih. Masih nggak nanti sayangnya kita bisa lihat berhasil atau tidak justru setelah kita masuk pindah alam. Sudah pindah alam baru tahu. Lama khairat. Sehingga Allah mengatakan falaula idza balaghatil hulqum. Mengapa manusia baru tahu, baru sadar setelah roh ada di tenggorokan. Tuh, di awalnya itu. Ya, jadi nasib kita di kemudian itu sudah ketahuan saat roh, ya, saat kita pindah alam, gitu Pak. Saat kita pindah alam, perlakuan hamba-hamba Allah ini yang ditugasi Allah untuk menerima roh kita, ini sudah segera ketahuan. Ya. Sebab jika roh seseorang begitu wafat diambil oleh malaikat rahmat, kan tugasnya malaikat maut. Ya, malaikat maut itu hanya nyabut doang tugasnya. Ini ditanamkan oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Anda perhatikan tuh. Nasyitati nashta diambil karena nun, shin dan ta. Nasyitati nashta sama. Tapi waktu menyampaikan nazi'ati bukan naza'a gharqa. Ya kan? Wan nazi'ati gharqa, harusnya kan wan nazi'ati naz'a, wan nasyitati nashta. Seharusnya begitu menurut grammar. Tapi Allah menggunakan redaksi gharqa. Ketika demi malaikat-malaikat pencabut yang beringas, gharqa itu dibedol. Ya, dicabut dengan keras. Ya, biunfin katanya. Kalau kepada kaum muslimin bilutfin, dengan lembut. Terus wan nasyitati nashta, yang melepas dengan lembut. Nah, itu terjadinya ketika pindah alam. Ruh dicabut, ya, ketika beres oleh malaikat maut, kepada siapa diserahkan ini? Ruh ini. Kalau diterima oleh malaikat rahmat, itu tanda baik. Seterusnya akan makin baik. Jadi waktu perlakuan itu sudah ketahuan. Ya, kalau ada yang memberitahu, sayang kan nggak ada yang memberitahu kan. Jadi begitu malaikat maut beres tugasnya, kepada siapa diserahkan? Kalau diterima oleh malaikat rahmat, ini ahli surga. Kalau diterima oleh malaikat azab, nah ini, ya, alamat tidak baik. Sebab begitu diambil oleh malaikat rahmat, diterbangkan ke surga. Setiap langit yang dilewati ngambreng, wangi. Siapa ini? Si fulan bin fulan. Si malaikat dia jawab, alhamdulillah, ahli surga. Itu malaikat yang dilewati begitu tuh. Sampai ke suatu tempat, dicuci di sana, lalu dikembalikan ke kubur. Itu begitu. Sayang para senior-senior kita ini nggak bisa cerita. Tidak diberitahu. Mereka tidak diberi hak untuk cerita, sehingga kita salam di kubur, mereka pun nggak bisa jawab. Kalau bisa jawab, ya kita dapat bocoran kan. Premen kabare, dulur-dulur,
kepriwe kabare bahasanya. Teger tuh. Waduh, kering gitu. Tuh kan? Kita kembali ke sini. Wah, yaitu pendapat pertama ya. Pendapat kedua dari Ar-Razi bahwa ayat ini menunjukkan orang menghina Islam itu ujung-ujungnya tidak begitu menganggap Islam tidak begitu bernilai sehingga dia menghina dan seterusnya. Yang ketiga, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan qad dalatil ayat ala anna kullaman tangkusu Rasulullah jadan aw hazilan faqad kafar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat ini menjadi dalil setiap orang yang mendegrasi Rasulullah, menurunkan pangkat Rasulullah, menghina, mengejek, melecehkan, baik sungguh-sungguh serius atau jejorangan, maka dia telah kufur. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Cuma yaitu di Indonesia dengan di Malaysia berbeda, gara-gara putra orang-orang Islamnya perjuangannya berbeda. Kalau di Malaysia, yaitu saya pernah ngomong, ya, undang-undangnya itu ada. Islam adalah agama negara di Malaysia. Kalau di Indonesia semua warga negara bebas ya. Apa gimana bahasanya itu? Pokoknya agama kedudukannya di Indonesia itu hak, bukan kewajiban. Tapi kalau di Malaysia, Islam adalah agama negara. Jadi kalau ada orang menghina Islam di depan polisi, itu bisa dibawa. Kalau di Indonesia enggak, dilihat agamanya dulu. Ini orang Islam menghina Islam, aneh nih. Apa penyakit jiwa apa gitu. Nah, MUI dipanggil. Seperti terjadi pada Zaitun kan? Kan orang Islam menghina Islam. Wah, Islam ya nggak apa-apa, pakai apa itu dia? Pakai salam apa itu? Salamnya ganti. Salam. Jadi apa itu bicara salam nggak apa-apa, kata diganti aja sama. Terus Jumatan khotibnya perempuan, pakai bangku, pakai dasi, ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Orang Islam dia, kocak acak Islam, ya nggak dipenjara, cuma ditanya nih, paling dipegang keningnya, panas itu mungkin, sakit mental kali. Nggak dihukum, tapi kalau si gubernur itu jadi turun kan, gara-gara beda agama. Nah, itu di Indonesia begitu. Tapi kalau di Malaysia itu tadi pernah ada cerita itu Quran diinjek, datang tokoh masyarakat, kamu yang injek Quran? Iya. Kenapa? Ya saya menganggap ini hina, tampar. Polisi diam aja. Karena itu Islam agama negara di sana itu. Islam agama negara. Jadi sama dengan begini, mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Contohnya begitu ya. Anda punya uang rupiah, dilecek-lecek di depan polisi, tuh, berani nggak? Pasti digiring polisi. Pak polisi, apa urusannya dengan bapak? Ini kan uang saya. Tapi rupiah itu loh, uang negara itu. Jadi lain hal kalau dolar, ya uangmu itu. Tapi kalau kamu rupiah berhadapannya dengan negara, sama dengan begitu. Ya. Dari Abdullah bin Umar, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlis, ma ra'ayna mithla qura'ana haula aragibu butunana walau kadzibun wala ajbunu inda liqa. Faqala rajulun fi majlis, kadzabta walakinna munafiq la akhbarana Rasulullah. Kata seorang laki-laki, ada seseorang bicara ya waktu perang Tabuk. Aku tidak melihat seperti qura'ana haula arghabu butunan wala aqdabu lisanan wala ajbunu inda liqa. Kata mereka, saya tidak takut kalau ketemu musuh. Faqala rajulun fil majlis, di majlis itu ada yang mengatakan kamu berdusta, kamu munafik. Jadi orang munafik, oh nanti kalau ketemu musuh berani saya. Nah, yang lain mengatakan kamu dusta, nanti tak laporin Rasulullah. Kamu suka bikin masalah tapi
Di sini katanya berani-berani segala gitu kan. Fa balagha dzalika nabi wa nazal Quran qala Abdullah bin Umar fa ana ra'aitu muta'alliqan bi haqqin naqati Rasulillah tangkabu hijarah wa huwa yaqul ya Rasulullah inna ma kunna nakhud wa nal'ab. Jadi sampai kepada Rasulullah, fa ana ra'aitu, kata Abdullah bin Umar, saya melihat dia bergantungan ya di dekat onta Rasulullah, tangkibuhu hijara, sambil membawa batu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cuma bercanda. Nah, maka turunlah ayat ini. Katanya asbabul wurudnya begitu. Asbabun nuzul dari ya ayat ini adalah orang yang bercanda. Jadi di waktu perang aja dia masih bercanda, memprovokasi umat Islam sehingga niat semangat itu berkurang. Apa-apa yang pada diri manusia dia nggak bisa milih, itu tidak boleh kita hina. Apa-apa yang ada pada manusia dia tidak bisa milih, kita tidak boleh hina. Yang boleh kita hina, boleh kita jatuhkan itu kalau dia bisa milih. Contohnya gini, malas, kan dia bisa milih rajin atau malas. Tapi kalau pesek, dasar lu pesek, kan bukan mau dia. Ya, itu menghina penciptanya. Kan yang bikin pesek dia kan Allah Subhanahu wa taala, bukan mau dia. Saya juga nggak mau pesek, tahu, sambil nangis kan. Itu kan nggak boleh. Makanya kalau kita sudah ditakdirkan berkekurangan, kita melakukan perbaikan. Saya bilang begitu kepada murid saya, kalau Anda ditakdirkan pendek, cari pasangan yang tinggi. Jangan menangisi takdir gitu tanpa berbuat perbaikan. Oke, sekarang saya terima begini, tapi yang ke depan harus lebih baik. Anda bodoh, ajarkan anak pinter. Anda SD, usahakan anak SMP. Begitu ada kemajuan. Kalau Anda hitam, cari yang putih. Jangan hitam lagi. Nanti tambah anu. Ya kan? Wajar kan? Kita berusaha mencari lebih baik gitu kan. Kita udah tahu bodoh nih, anak saya nggak boleh seperti saya. Itu kan wajarnya begitu. Jangan yang negatif ditambah gitu. Kita tidak bisa merubah takdir. Kadang-kadang ya itulah. Karena kita terlambat baca Quran aja udah cadel, nggak bisa fasih. Anak kita jangan sampai seperti saya. Nah, Anda mendukung anak supaya tidak seperti saya. Makanya kan nggak boleh maki-maki terhadap ciptaan Allah seperti hujan. Waduh, hujan maninglah, gitu. Kesel. Nanti dikasih panas nggak hujan-hujan, Anda juga ngeluh. Panas teman sih orang udan dikasih hujan terus Anda banjir tuh. Serba salah, biarkan kepada Allah. Jadi kalau hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Kan begitu kan, dunia itu kan sifatnya begitu. Kurang kita bingung, kebanyakan juga bingung kan. Seperti yang pernah terjadi pada sahabat ketika mereka kekeringan datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternak sudah pada mati, air sumur kering, kami kehausan. Bisakah engkau berdoa pada Allah? Berdoa, tempat doanya itu namanya Masjid Gomama sekarang. Berdoa, ya, karena Allah adalah Rasulullah mustajab. Tangannya belum lagi turun, hujan sudah lebat. Dan itu berlangsung selama 8 hari. Kebanjiran. Ya, kalau dia nggak tahu ya nggak apa-apa. Cuma kita harus ingatkan, tidak boleh. Tergantung dia. Kalau dia sengaja, itu namanya istihza, mengolok-olok. Nah, contohnya kan dulu ada Mama Gufran. Bagi saudara-saudara yang kebetulan meninggal, hubungi saya, Mama Gufran. Kalau menurut kita itu kan ngejek. Nanti tak hubungi malaikat kuburnya supaya jangan memperlakukan saudara itu dengan kasar. Gitu kata dia. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, ngomong dulu ke dia, nanti malaikat tak omongi supaya jangan kasar. Itu kan ngejek menurut kita. Tapi mungkin menurut dia ngerti nggak dia ada istihza itu? Dia tahu nggak begitu istihza? Ya kita tanya pada yang bersangkutan. Pokoknya
di Indonesia, kalau di Indonesia kita tidak boleh meninggikan emosi kita. Ya kan? Kalau Anda meninggikan emosi, nanti bertindak lanjut kasar. Kalau sudah kasar, masuk pasal terorisme. Tuh, begitu. Nggak boleh, jadi harus ngelus dada, sabar. Baik, kita langsung ke pelajaran berikutnya. Ini hadis, ya, kumpulan hadis. Masih tentang babu maja'a fi nuqsani salah, tentang sholat yang kurang. Dari Ammar bin Yasir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna rajula la yansarif, kata sabda Rasulullah, sesungguhnya seseorang la yansarifu, selesai. Kalau bahasa Jawanya la yansarif, ngeloyong, maksudnya sudah selesai salam, ketika orang sudah salat, wa ma kutiba ila usyru salatih, tidak dicatat kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya. Angka-angka ini diberitahu oleh Rasulullah tentang nilai. Ya, saya baca sudah syarahnya ini kalau di sini singkat aja. Ada yang dinilai 1/10 gitu tuh. Berarti kalau nilai finalnya 100, dia cuma dapat 10. Ada yang 9 gitu tuh. Jadi maksudnya sholat yang dilakukan orang-orang, walaupun bentuk perbuatannya sama, softnya soft awal semua, tapi nilai di sisi Allah berbeda. Ada yang nilai 10, ada yang 9, ada yang 20, begitu. Nih, Rasulullah mengatakan, walaupun terkesan sama-sama soft awal, sama-sama tatag, tapi nilai di sisi Allah berbeda-beda. Nah, berbedanya berapa? Ini masuk ranah gaib. Nggak ada yang tahu. Ya, yang tahu adalah orang yang bisa mengakses wahyu. Nah, seperti Rasulullah sudah tidak ada yang tahu. Maka kita, meskipun nampak baik-baik saja, menurut kita baik-baik saja, kita tidak boleh GR. Ya, maka dalam salah satu ayat Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap dirimu bersih. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah yang lebih tahu yang bersih, yang bertakwa. Kemudian ini saya baca satu lagi. Bab khurujin nisa li hudhur jamaah fil masjid, tentang keluarnya perempuan untuk menghadiri jamaah di dalam masjid. Dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'danat imra'atun ahadakum, idza sta'danat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'uha. Rasulullah bersabda, apabila istri salah seorang di antaramu minta izin ke masjid, jangan kamu larang. Ketika hadis ini disampaikan, kata Bilal, ya, Bilal menyambut hadis ini dengan, saya tetap larang, kata beliau. Kata Ibnu Umar, kamu melarang, Rasulullah tidak melarang. Siapa yang harus diikuti? Ibnu Umar marah. Tuh. Kata beliau begitu. Dari Ibnu Umar, karena timli Umar tasyhadu salatu subuh isya fil jamaah fil masjid. Kata Ibnu Umar, waktu itu, ya, istri Umar menyaksikan sholat subuh, berarti berjamaah dia. Istri Umar sholat subuh dan isya dalam jamaah di masjid. Faqila laha lima takhrujin, kenapa kamu keluar? Wa qad ta'lamina Umar yaqra dzalika wa yaghar, sementara kamu tahu Umar itu pencemburu. Umar walaupun galak, dia pencemburu. Qalat wa ma yamna'u ayyanhani, apa kamu tidak tahu dia juga melarang aku? Tuh. Qala yamna'uhu qaulu Rasulillah, tapi dia tidak mampu mengalahkan sabda Rasulullah. Jadi walaupun Umar sendiri secara pribadi tidak senang istrinya ke masjid, tapi Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan sekali-kali
kamu melarang hamba-hamba Allah ke masjid. Ima Allah ini hamba perempuan. Jadi sahabat itu kalau sudah ada sabda Nabi, walaupun secara pribadi dia nggak suka, ya dia harus mengikuti Rasulullah. Walaupun nanti di hadis yang lain rumah mereka lebih baik daripada masjid. Ada begitu, tapi tidak boleh melarang. Kalau mereka mau ke masjid tidak boleh dilarang. Nah, itulah waktu kita sudah habis. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan pada acara yang waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.